Dan di Indonesia ini sebenarnya adalah pengekspor kepiting terbesar dunia. Semua jenis kepiting, jenis bakau ya, itu ada. Seperti yang sudah kalian tahu, di mana banyak sekali jenis kepiting yang bisa kalian konsumsi dan dijadikan sebagai hidangan makanan. Tapi apakah kalian tahu jika ternyata membudidayakan kepiting ini memberikan keuntungan yang sangat luar biasa? Bahkan beberapa di antaranya mampu sukses dan kaya raya hanya karena membudidayakan kepiting. Jadi untuk apa kalian tunda-tunda lagi guys? Yuk segera budidayakan kepiting ini. Panduan sukses budidaya kepiting air laut bagi pemula. Number 8. Perbedaan jenis-jenis kepiting. Yang perlu kalian ketahui sebelumnya, jika ternyata ada cukup banyak jenis kepiting yang bisa dibuat hidangan makanan untuk kalian semua. Karena pada dasarnya kepiting memiliki ciri khas daging yang sangat enak dan gurih. Sehingga tak heran jika di Indonesia sendiri memiliki daya tarik yang sangat kuat untuk kepiting. Semua itu tidak lepas dari kelebihan kepiting pada saat dikonsumsi. Apalagi jika dibuat makanan dengan hidangan asam manis, pedas asin, dan masih banyak lagi lainnya. Dengan begitu, harga kepiting menjadi lebih mahal jika harus dibandingkan dengan beberapa jenis ikan guys. Bahkan di tahun baru 2022 kemarin, kepiting dijual dengan harga 100.000 dalam satu ekor ukuran kecilnya. Jadi jangan pernah heran dong jika ternyata kepiting memiliki nilai harga yang sangat tinggi. Kira-kira lanjut pada budidayanya nggak nih? Biar kalian kecipratan suksesnya dan kaya raya berkat kepiting. Number 7. Cara baru memelihara kepiting air laut. Jika Anda ingin budidaya yang menguntungkan dan berbeda dengan budidaya umumnya, maka kepiting laut bisa menjadi alternatif yang tepat. Namun, selama ini Anda pasti melihat budidaya, pemeliharaan, dan juga pembesaran kepiting seringkali dilakukan dalam tambak. Tentu bermasalah jika Anda termasuk yang tinggal tidak dekat dengan pantai atau sulit mendapatkan sumber air. Nah, dalam ilmu budidaya berikut ini akan memudahkan Anda dalam budidaya, seperti halnya cara budidaya kerang hijau, cara budidaya ikan mas komet di akuarium, dan cara lainnya. Dalam artikel ini kita akan membahas budidaya kepiting laut, namun bukan di tambak, melainkan di daratan. Number 6. Dilakukan penyortiran. Sebelum Anda persiapan budidaya, dua hal yang harus disiapkan, yakni peralatan budidaya dan bibit. Untuk tempat, Anda bisa membuatnya untuk menghemat biaya yang digunakan, terutama jika Anda memang niatnya usaha. Setelah itu, Anda bisa memanfaatkan sisa rumah hidroponik, namun hanya kerangkanya saja, paralon, dan sejenisnya harus diganti. Selain keduanya, ada juga beberapa tahapan yang harus Anda selesaikan. Ini adalah cara budidaya kepiting laut di daratan. Pertama, Anda harus membuat rumah kepitingnya terlebih dahulu, di mana rumah ini bisa dibuat dengan menggunakan box kepiting yang dimasukkan lagi ke area yang besar. Selain itu, tentukan sejak awal seperti beratnya, standar kualitasnya, daging penuh atau tidak, apakah cangkang masih bagus, dan sebagainya. Kepiting yang mati, terutama jika bersatu bersama indukan kepiting untuk budidaya, segera jauhkan dan buang. Selain itu, untuk kepiting yang beratnya ideal, maka sekitar kategori 20 atau 200 gram ke atas, dan ada yang rata-rata 170 gram, di bawah 170 gram, dan tidak masuk kategori. Kepiting laut ini bisa diseleksi dengan memencet perlahan bagian abdomennya. Apabila lembek, maka kepiting tersebut tidak bisa dijadikan indukan atau sumber budidaya yang berkualitas. Number 5. Lokasi budidaya. Untuk lokasi budidaya, cobalah untuk membuat tempat naungan yang luas dan juga besar seperti halnya rumah jamur, sehingga Anda bisa membuat kotak tempat penangkaran kepiting tersebut.
Biasanya ukurannya panjang bisa sampai 8 meter per raknya dan bisa terdiri dari 3 susunan. Selain itu, Anda bisa membuatnya dari paralon atau rak kayu yang dirangkai sedemikian rupa. Anda yang ingin membudidayakan kepiting di darat memang agak berbeda dengan di laut. Number 4. Budidaya kepiting teknik baru. Kepiting yang baru Anda panen dapat dibudidayakan lagi, terutama untuk kepiting yang masih muda. Kepiting tidak akan bertelur atau belum pernah bertelur jika masih berusia muda, sehingga Anda bisa menggalakkan budidaya lebih intensif. Dengan kondisi bertelur, maka Anda bisa menaikkan harga, mengingat kepiting yang bertelur harganya lebih tinggi. Namun berbeda judulnya jika Anda ingin membuka peluang dengan menelurkan perkembangan biakan berikutnya. Jika membudidayakan kepiting di darat, Anda harus membuat kotak seperti halnya kotak sepatu yang memiliki bolongan bulat di sisi depannya. Hal ini berguna untuk jalannya oksigen dan makanan masuk pada kotak tersebut. Kenapa tidak dibuka? Kepiting bisa saja kabur. Anda tidak boleh membuat lubang yang lebih besar dari ukuran kepiting. Di sana, Anda memberi makan dan membiarkan mereka bertelur atau mengeram hingga menetas. Number 3. Bertelur kepiting. Selanjutnya masuk ke proses produksi kepiting bertelur yang biasanya paling lama berlangsung sekitar 5-14 hari saja, di mana ukuran tersebut tergantung awal penebarannya. Misalnya, jika Anda menggunakan masa pemeliharaan pada kepiting betina yang dimasukkan ke kotak seberat 150 gram, umumnya sudah mengandung telur. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Jika begitu, pisahkan dengan kepiting lain dan jangan terlalu penuh dalam satu kotak, karena akan mengganggu perkembangbiakan sampai telurnya menetas. Justru, terlalu sesak membuat kepiting kecil bisa mati terinjak atau bahkan dimakan. Number 2. Usaha penggemukan. Untuk Anda yang ingin melihat kepiting Anda bertubuh gemuk, jangan khawatir. Dalam budidaya kepiting yang gemuk merupakan salah satu daya jual, terutama kepiting tersebut untuk dikonsumsi. Pemeliharaan di darat mungkin akan mempengaruhi sistem makan dan juga reproduksi serta hidup mereka, karena harus tinggal di tempat terbatas. Namun, Anda tetap bisa menggemukkan kepiting tersebut. Jangka waktu penggemukan sekitar 5-10 hari. Kepiting sudah akan menjadi gemuk dan berisi bila pemeliharaannya secara baik dengan cara makanan yang teratur dan juga pemberian makanan pada pagi dan sore menjelang malam. Untuk yang kelamin betina khususnya yang sedang bertelur, maka Anda harus menghindari mortalitas akibat perkelahian antara jantan dan juga betina. Anda sebaiknya memelihara secara monoseks atau sesama jenisnya. Namun, jangan terlalu banyak dalam satu kotak. Number 1. Pasca panen kepiting. Hal yang paling menyenangkan dalam kondisi budidaya adalah panen. Cukup menguntungkan Anda menggunakan metode darat, di mana panen kepiting akan lebih mudah tidak ada air. Namun hal tersebut riskan, menurunkan kondisi kesehatan mereka, dan bisa mengganggu hasil panen Anda. Sehingga ketika kepiting sudah layak panen, usahakan untuk cepat-cepat dijual atau dikeluarkan dari kotak tersebut. Meskipun sudah dipanen, Anda tetap harus memperhatikan kepiting agar tetap hidup dan fresh. Misalnya, kepiting yang dipanen disimpan di kotak atau tempat yang tidak lebih dari 26 derajat dan kelembaban yang tinggi karena suhu ideal mereka yang bisa melindungi diri dan bertahan hidup. Meskipun di darat, Anda membuat rumahnya dalam bentuk naungan dan kotak yang berisi air.
Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa kepiting meskipun dibudidayakan di darat, tetap tidak akan bisa jauh dari kelembaban dan air.